Bab 8 mengenai memproses dokumen kas di bank. Yang pertama, ada administrasi dana kas bank. Kas adalah aktiva yang dimiliki dan digunakan pada hampir semua penghasilan. Kas merupakan alat pertukaran dan juga digunakan sebagai dasar pengukuran dalam akuntansi. Motif utama perusahaan memegang uang kas antara lain motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Golongan-golongan kas terdiri dari uang tunai, uang simpanan di bank dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk giro, cek yang diterima dari pihak lain, cek perjalanan, cek kasir, wesel pos yang sifatnya dapat segera dijadikan uang tunai. Yang tidak termasuk dalam golongan kas antara lain deposito berjangka, surat berharga, wesel tagih, cek mundur, perangko pos, dan dana kas untuk tujuan khusus misalnya dana yang disisihkan untuk pembayaran utang obligasi. Yang selanjutnya ada pengendalian internal terhadap kas. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui cash register yang ditempatkan pada loket kasir. Setelah menerima uang dari pembeli, kasir mencatat penerimaan ke cash register secara periodik menyerahkan daftar cash register ke bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima rekapitulasi dari daftar cash register dari kasir, kemudian melakukan rekonsiliasi antara bukti setor bank dengan rekap cash register. Selanjutnya posting ke rekening buku besar yang bersangkutan. Bagian audit menerima nomor unit dokumen berdasarkan tembusan faktur penjualan tunai setelah seluruh dokumen lengkap. Bagian ini membuat rekonsiliasi faktur penjualan tunai, bukti setor bank, serta laporan bank, kemudian membuat laporan rekonsiliasi bank setiap bulan. Yang ketiga ada membukukan mutasi dana kas bank. Transaksi penerimaan kas dari piutang melibatkan bagian sekretariat, bagian piutang, bagian kasir, dan bagian jurnal dan laporan. Pada bagian sekretariat menerima surat pemberitahuan bersama cek dari debitur atau memo kredit dari bank dalam hal pembayaran dari debitur melalui transfer dana, membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima dari debitur dan memo kredit yang diterima dari bank. Satu lembar diserahkan kepada bagian piutang, dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. Satu lembar beserta cek yang bersangkutan diserahkan kepada bagian kasir. Bagian piutang menerima daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang dari bagian sekretariat yang dilampiri surat pemberitahuan dari debitur. Menerima bukti setoran ke bank dari bagian kasir, membuat bukti penerimaan kas berdasarkan data daftar surat pemberitahuan, mencatat bukti penerimaan kas dalam buku pembantu piutang. Untuk bagian kasir, menerima daftar surat pemberitahuan bersama cek dari bagian sekretariat, membuat bukti setoran ke bank. Untuk bagian jurnal dan laporan, menerima bukti penerimaan kas dilampiri daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang, surat pemberitahuan debitur dan bukti setoran ke bank dari bagian piutang, dan mencatat bukti penerimaan kas dalam bentuk jurnal penerimaan kas dan menghasilkan bukti penerimaan kas daftar surat pemberitahuan debitur. Untuk perbedaan saldo kas dan saldo bank, faktor penyebab terjadinya perbedaan saldo kas antara lain ada setoran dalam perjalanan, artinya adanya transaksi yang sudah dicatat perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank karena kedua kemungkinan antara lain satu, setoran dalam perjalanan kas yang belum disetor dan cek dalam peredaran. Yang kedua, kekeliruan pencatatan transaksi yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, adanya kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan. Yang ketiga, cek kosong atau cek yang tidak cukup dana, yaitu cek yang ditolak bank karena tidak cukup dana atau dananya tidak ada. Yang kelima ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Bentuk rekonsiliasi bank terdapat 4. Bentuk vertikal, bentuk kontrol, dan rekonsiliasi bank 4 kolom, dan rekonsiliasi bank 8 kolom. Selanjutnya adalah pencatatan selisih kas. Selisih kas adalah selisih antara kas menurut catatan yang dengan kas yang ada menurut perhitungan secara fisik. Selisih
kas kecil atau cash overage, yaitu apabila kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan. Untuk selisih kas kurang apabila kas menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada kas menurut catatan. Untuk contoh soal rekonsiliasi, ada Bank Arta mengeluarkan rekening koran per tanggal 31 Desember 2017 yang dikirim untuk PT Bima menunjukkan saldo sebesar 1.550.000. Saldo kas di bank yang tercatat di buku besar PT Bima menunjukkan jumlah sebesar 910.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perbedaan saldo tersebut disebabkan karena adanya transaksi berikut. Yang pertama ada transaksi dari langganan untuk pelunasan utangnya ke bank sebesar 750.000. Yang kedua, setoran dalam perjalanan sebesar 2.500.000. Yang ketiga, cek yang ditarik PT Bima sebesar 815.000 untuk dicairkan ke bank sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan. Ternyata masih belum diuangkan oleh pegawai PT Bima karena terlambat. Kemudian ada wesel tagih yang ditagihkan melalui PT Arta telah dapat tertagih dan dikreditkan dalam rekening PT Bima sebesar 500.000. Yang kelima ada setoran dana dari PT Bima ke bank sudah dibukukan sebesar 1.250.000 namun belum disetorkan oleh petugas perusahaan. Yang keenam, cek dari pelanggan yang dikeliringkan ke bank sebesar 825.000 ternyata cek kosong. Yang ketujuh ada bank ternyata salah mencatat pada pembukuan atas transaksi penarikan dana melalui cek tarik PT Bintang pada rekening PT Bima sebesar 525.000. Kemudian yang ke-8 adalah cek-cek yang ditarik PT Bima. Berdasarkan cek-cek tersebut ternyata belum diuangkan oleh penerima cek. Kemudian ke-9, bank telah mendebitkan rekening PT Bima untuk beban cetak buku sebesar 100.000. Ke-10, bank mengkredit rekening PT Bima atas pendapatan jasa giro bulan Agustus 2017 sebesar 250.000 dan beban administrasi bank telah dicatat oleh bank sebesar 50.000 namun belum dicatat PT Bima. Dari data di atas diminta untuk membuat laporan rekonsiliasi bank PT Bima pada tanggal 31 Desember 2017 untuk mengetahui saldo yang benar. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi yang terjadi pada PT Bima. Jawaban ini berdasarkan dari data di atas. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian yang diperoleh dari data di atas.